Hai Bunda, Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi sama aku Ino. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Hari ini aku akan ngebahas tentang tablet tambah darah. Tapi memang gak secara detail. Yang paling pastinya adalah tentang bagaimana cara yang benar untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Karena selama ini banyak beberapa pasien aku itu yang salah cara konsumsi tablet tambah darahnya. Tapi sekarang aku akan ngebahas supaya kalian itu lebih tahu lagi gitu bagaimana cara yang benar untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Tapi alangkah lebih bagusnya sebelumnya aku bakal ngebahas dulu apa sih tablet tambah darah gitu ya, bagi yang belum tahu. Nah, tablet tambah darah adalah merupakan tablet salut gula yang mengandung zat besi dan asam folat. Zat besi sangat penting dalam pembentukan hemoglobin di dalam tubuh sehingga dapat membantu mengatasi anemia saat menstruasi, saat hamil, menyusui, masa pertumbuhan, dan setelah mengalami perdarahan. Sedangkan asam folat digunakan untuk membantu mengurangi anemia megaloblastik selama kehamilan dan saat pertumbuhan. Kemudian komposisinya ferros fumarat sebanyak 60 mg dan asam folat sebanyak 400 mikrogram. Oke, sekarang langsung aja nih, bagaimana sih cara meminum tablet tambah darah yang benar supaya HB kita tuh kadarnya meningkat gitu. Oke, yang pertama adalah meminum tablet tambah darah itu sebaiknya setelah makan. Itu akan lebih baik ya, karena kalau sebelum makan itu akan memicu mual muntah, karena memang sudah efek samping dari tablet tambah darah ini juga bisa membuat mual gitu. Nah, kemudian minumnya itu kalau bisa di malam hari 1 jam sebelum tidur juga bisa juga seperti itu ya, supaya mengurangi mualnya. Nah, biasanya seperti itu juga ya. Yang kedua adalah meminum tablet tambah darah itu sebaiknya dengan air putih atau air perasan jeruk. Nah, itu lebih mantul ya, karena air perasan jeruk itu kan kita tahu dia tinggi vitamin C dan akan membantu penyerapan zat besinya lebih cepat gitu ya. Yang ketiga, jangan meminum tablet tambah darah dengan air teh, susu atau kopi dan lain-lainnya ya yang berwarna-warna mungkin gitu ya. Nah, karena apa? Nah, pertama, untuk teh itu sudah tahu ya, teh mengandung tanin dan itu akan mengganggu penyerapan zat besi. Nah, bahkan kalau kita menggunakan air teh secara minum obat apa aja kalau bisa jangan ya, selain tambah darah pun juga jangan. Kemudian kalau air susu itu karena kandungan kalsium yang ada di susu itu juga akan menghambat penyerapan zat besi. Nah, kalau kopi gimana? Kalau kopi itu sudah tahu ya, dia mengandung kafein, itu juga nggak bagus ya kakak bunda ya, nggak, benar-benar nggak disarankan gitu. Yang keempat adalah setelah minum tablet tambah darah, nah alangkah bagusnya itu konsumsi buah yang mengandung vitamin C. Contoh salah satunya adalah jeruk yang paling gampang ya kan. Dia akan meningkatkan penyerapan zat besi. Nah, itu lebih bagus ya yang sudah aku bilang tadi ya. Nah, perlu diingat ya, sebenarnya tablet tambah darah ini cuma untuk solusi sementara aja. Maksudnya mungkin dia juga meningkatkan HB-nya nggak terlalu tinggi banget gitu, mungkin ada beberapa persen atau angkanya naik sedikit gitu. Tapi yang lebih penting adalah mengkonsumsi makanan dengan pola isi piringku, itu yang paling penting ya. Apalagi yang banyak mengandung zat besi seperti daging, telur, ikan gitu kan ya. Kemudian sayur-sayuran. Nah, itu paling penting, yang paling pastinya. Jangan mengkonsumsi makanan yang seperti goreng-gorengan yang mengandung banyak minyak, terus berlemak berlebihan. Kemudian seperti makanan cepat saji atau junk food juga. Nah, seperti itu juga dia akan menghambat penyerapan zat besi. Ya. Jadi itu ya Bunda intinya juga. Jadi penting itu nutrisi juga. Kembali ke nutrisi. Nah,
Nah, sekarang untuk dosis, bagaimana untuk dosis minumnya? Tablet tambah darah ini nggak cuma untuk ibu hamil ya, tetapi kita yang mengalami menstruasi setiap bulannya juga wajib minum tablet tambah darah gitu. Nah, kalau untuk remaja putri itu disarankan untuk minumnya 1 kali seminggu aja. Ringan kan? Itu nggak berat ya. Nah, untuk ibu hamil yang misalkan kadar HB-nya itu di bawah 10 atau di bawah 9, itu disarankan 2 kali 1. Jadi 2 kali sehari ya minum tablet tambah darahnya. Tapi kalau misalnya HB-nya sudah 11, nah itu mungkin 1 kali sehari juga cukup. Jadi ibu hamil itu wajib mendapatkan tablet tambah darah ini selama 90 hari pada masa kehamilan. Nah, kemudian untuk ibu nifas juga dapat loh kakak bunda, karena dia habis melahirkan dan banyak keluar darah gitu ya, otomatis kadar HB-nya pasti akan menurun. Nah, jadi biasanya aku kasih 30 tablet selama 30 hari. Jadi minimal minumnya itu 1 kali sehari. Nah, kemudian untuk program pemerintah juga untuk Catin. Nah, untuk Catin juga diwajibkan gitu. Calon pengantin itu ya, minum juga sebelum menikah itu minum sebanyak 30 tablet ya, 1 kali sehari, biasanya seperti itu sih kalau kami. Siapa tahu nanti kalau dia udah menikah, dia hamil, nah udah ada kesiapan ya di situ. Jadi dia nggak mengalami anemia dan juga kebutuhan asam folatnya itu tercukupi gitu. Makanya untuk Catin itu penting banget juga tablet tambah darah ini ya. Kemudian untuk efek samping apa aja sih yang paling sering dirasakan oleh pasien adalah mual, kemudian muntah. Nah, biasanya kami ngasih ini untuk ibu hamil ya, terutama kalau ibu hamil itu kalau dia masih mual, biasanya kami alihkan untuk vitamin yang lain yang mungkin kadar zat besinya nggak banyak, atau vitamin yang lain, nafsu makan yang lain gitu dulu. Nanti kalau sudah mualnya sudah berkurang, baru kita masukkan tablet tambah darah ini. Biasanya seperti itu, karena nggak bisa dipaksakan juga ya kan, nanti malah tambah mual ya. Efek samping berikutnya adalah pusing. Kemudian yang paling sering terjadi adalah BAB berwarna kehitaman. Jadi jangan heran ya, karena ini efek dari tablet tambah darah. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk ibu-ibu hamil di mana aja juga ya, terutama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.